Phishing adalah praktik penipuan di dunia digital di mana penipu menyamar menjadi entitas terpercaya seperti bank atau perusahaan untuk memperoleh informasi sensitif dari individu seperti data sandi, informasi keuangan, atau data pribadi. Mereka sering menggunakan email atau pesan teks atau situs web palsu untuk menipu korban agar mengungkap informasi tersebut. Langkah-langkah pencegahan phishing. 1. Waspada email dan pesan teks yang mencurigakan. Jangan klik tanutan atau lampiran dari email atau pesan teks yang tidak dikenal atau mencurigakan. Verifikasi keaslian sebelum mengambil tindakan. 2. Periksa URL. Sebelum memasuki informasi pribadi atau keuangan, pastikan alamat URL situs webnya valid dan aman. Waspadai tanda-tanda penipuan seperti perubahan kecil dalam nama domain. 3. Gunakan keamanan internet yang kuat. Aktifkan perlindungan anti-phishing di perangkat Anda jika tersedia dan pastikan perangkat lunak keamanan Anda tetap diperbarui. 4. Jaga kerahasiaan informasi pribadi. 5. Pelajari tanda-tanda phishing. Edukasi diri Anda dan orang lain tentang tanda-tanda phishing seperti permintaan informasi pribadi yang tidak terduga atau tanutan yang mencurigakan. Hindari memberikan informasi sensitif secara online, terutama melalui email atau situs web yang tidak dikenal. 6. Gunakan orientasi dua faktor. Aktifkan autentikasi dua faktor di akun online Anda ketika memungkinkan untuk menambah lapisan keamanan. 7. Laporkan aktivitas phishing. Jika Anda mendapatkan email atau pesan yang mencurigakan, laporkan ke penyedia layanan email atau situs web yang relevan dan beritahu orang lain untuk waspada. Pengertian pharming. Pharming adalah bentuk serangan cyber di mana penyerang mencoba untuk mengarahkan lalu lintas internet dari sebuah situs web yang sah ke situs palsu atau berbahaya tanpa sepengetahuan pengguna. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan dalam sistem DNS atau domain name system atau perangkat jaringan lainnya. Tujuannya adalah untuk mencuri informasi sensitif atau menyebarkan malware kepada pengguna yang mengunjungi situs palsu tersebut. Tindakan pencegahan yang serupa dengan phishing juga diterapkan untuk melindungi diri dari serangan pharming, seperti memperbarui perangkat lunak keamanan, waspada terhadap tautan yang mencurigakan, dan menggunakan autentikasi dua faktor untuk akun online. Langkah-langkah pencegahan pharming mirip dengan langkah-langkah pencegahan phishing, yaitu 1. Perbarui perangkat lunak keamanan. Pastikan perangkat lunak keamanan Anda termasuk perangkat lunak firewall dan antivirus selalu diperbarui untuk melindungi dari serangan pharming. 2. Waspadai tautan yang mencurigakan. Hindari mengklik tautan dari sumber yang tidak dikenal atau mencurigakan, terutama jika mereka datang melalui email atau pesan teks. Periksa keaslian situs web sebelum memasukkan informasi sensitif. Pastikan situs web tersebut aman dan memiliki sertifikat keamanan SSL. Perhatikan tanda-tanda bahwa situs tersebut mungkin palsu atau berbahaya. Yang keempat, perhatikan perubahan alamat URL jika Anda mendapati diri Anda diarahkan ke situs yang tidak biasa atau alamat URL yang mencurigakan. Hentikan interaksi dengan situs tersebut dan periksa kembali keasliannya. Yang kelima, gunakan autentika dua faktor. Aktivator autentika dua faktor ini akun online Anda untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi risiko akses tidak sah. Yang keenam, perhatikan peringatan keamanan. Jika browser Anda memberi peringatan tentu situs yang tidak aman atau mencurigakan, abaikan peringatan tersebut. Yang ketujuh, pendidikan dan kesadaran. Edukasi diri sendiri dan orang lain tentang serangan pharming dan tindakan pencegahannya agar lebih waspada dan terhindar dari serangan tersebut. Dengan mengambil langkah-langkah ini, penggunaan dapat meningkatkan keamanan online mereka dan melindungi informasi sensitif mereka dari serangan pharming yang berpotensi merugikan. Botnet. Pengertian botnet adalah akronim robot dan network. Botnet terbentuk sekelompok komputer atau perangkat lain di internet yang memiliki virus atau bagian dari
malware yang dikendalikan oleh peretas melalui service pusat. Singkatannya botnet adalah pasukan terkoordinasi dari perangkat yang telah disusupi oleh virus. Perangkat yang berinteraksi disebut sebagai botnet atau zombie. Botnet juga merupakan singkatan dari robot network yang merupakan kumpulan dari beberapa perangkat atau komputer, perangkat seluler, server, perangkat load yang sesudah terinteraksi oleh malware dan saling terhubung melalui jaringan internet. Nah, setiap komputer atau perangkat yang sudah terinteraksi pada botnet ini disebut dengan bot atau zombie. Kumpulan bot yang sudah terinteraksi tersebut kemudian dikendalikan oleh para cybercriminals yang juga dikenal dengan istilah bot header. Hal berbahaya yang bisa dilakukan botnet. 1. Mengumpulkan data pribadi. Bot herder dapat melihat seluruh file yang terdapat pada perangkat zombie, sehingga dengan sangat mudah ia bisa mendapatkan berbagai informasi mengenai data-data sensitif seperti informasi pribadi, password, dan lain sebagainya. 2. Melakukan pengintaian. Segala aktivitas online yang dilakukan juga dapat terlihat secara jelas oleh bot herder, dikarenakan ia mendapatkan akses tingkat sistem ke perangkatmu. 3. Mengirim data. Selanjutnya, botnet juga digunakan untuk melakukan pengiriman email secara massal atau dikenal dengan istilah spam. Tidak hanya email, bot herder juga dapat melakukan pengiriman jenis file lainnya seperti pesan, file, dan lain sebagainya. 4. Melakukan instalasi aplikasi. Dengan memiliki akses ke berbagai komputer, maka bot herder dapat dengan mudah melakukan berbagai instalasi aplikasi pada perangkat yang sudah terinfeksi di dalam jaringan. 5. Menginfeksi perangkat lain. Perangkat yang sudah terinfeksi juga dapat menyebarkan malware ke perangkat lain. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pemindaian jaringan untuk menemukan perangkat yang terbilang rentan. Cara melindungi perangkat dari botnet yang menggunakan kombinasi password yang kuat. Kombinasi password yang kuat diharapkan menghindari serangan brute force. Serangan ini dilakukan dengan cara menggunakan kombinasi password secara acak untuk mencoba masuk ke sebuah akun. Kombinasi yang bisa digunakan adalah dengan kriteria minimal 8 karakter yang terdiri dari kombinasi huruf kapital, huruf kecil, dan angka. Yang kedua, menggunakan 2FA. Selain menggunakan password yang kuat, Anda juga dapat menambahkan tingkat keamanan akun dengan menggunakan two-factor authentication. Saat ini sudah tersedia berbagai jenis 2FA yang bisa digunakan seperti fingerprint, PIN kode, OTP yang dikirimkan melalui pesan. Yang ketiga, waspada terhadap berbagai lampiran email dan menghindari klik sembarangan link. Pastikan untuk tidak membuka atau mengunduh berbagai lampiran email yang Anda terima secara sembarangan. Terutama jika Anda tidak mengenal pengiriman email, hal ini berpotensi pilar email berisi malware yang dapat menyerang perangkat Anda. Yang keempat, rutin melakukan update operating system. Setiap kali operation system merilis update terbaru, biasanya terdapat peningkatan untuk sistem keamanannya. Oleh karena itu, pastikan Anda untuk melakukan update secara rutin. Langkah yang terakhir, menggunakan antivirus atau anti-malware yang selalu up to date. Tujuan menggunakan antivirus adalah untuk melakukan pemindaian pada perangkat sehingga dapat membantu dalam mengatasi berbagai jenis malware yang menyerang perangkat Anda. Antivirus yang selalu update memungkinkan untuk mengenali jenis serangan malware baru melalui signatur atau database yang memiliki antivirus tersebut.